Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai Laravel from zero to hero, dan kita akan melanjutkan aplikasi yang akan kita buat, yaitu aplikasi sumber daya manusia atau SDM. Oke, kita akan lanjutkan. Kemarin sudah masuk ke bagian data table yang server side. Sekarang kita akan melanjutkan ke modal dan CRUD dengan Ajax ya. Kita nggak pakai insert yang seperti biasa, kita langsung pakai Ajax saja. Ajax itu sebenarnya mudah soalnya. Oke, kita akan langsung ini login dulu. Apa loginnya? Saya lupa ya. sdm.dev. Oh, admin mungkin ya. Ya, udah masuk betul. Oke, ini ada dua ya, karyawan aktif dan non aktif. Sekarang kita akan coba untuk di sini ya, buat create new karyawan gitu ya. Kita kasih tombol, lalu kita akan buat modal gitu ya, tampilkan modal. Habis itu kita insert di situ. Oke, kita coba dulu di sini, tampilkan tombol dulu di atas ini. Kita buka view-nya karyawan.blade. Nah, di bagian sini, di konten di sini kalau nggak salah ya, di sini kasih button kelas PTN primary. Oke, lalu tambah karyawan ini ya. Oke, kita kasih margin dulu, jangan lupa style margin bottom 1 rem. Oke, jadi ketika tombol ini diklik, kita akan munculkan modal. Nah, untuk modal ini kita copy paste aja dari Laravel admin LTE ya. Admin LTE nya kita cari di sini, template admin LTE 3, terus XUI, lalu pilih modal ini. Ini ada contohnya di sini ya. Pakai ini aja, klik. Nah, kayak gini. Bukan, kita cari yang bukan large. Nah, ini large modal ini ya. Ini kita coba pakai itu, kita samakan aja. Terus kita search large modal. Lah, ini. Oh, ini ada extra large. Ini kayak gimana ini? Ini kebesaran mungkin ya. Kita cari yang large aja dulu. Ini modal LG. Nah, ini kita ini kita copy aja. Sampai sini kita copy. Lalu di view-nya karyawan ini kita paste di bagian paling bawah. Nah, ini kok melenceng ya, kok mencelek. Kita paste bagian paling bawah sini, lalu kita rapikan dulu ya. Udah dirapikan. Terus kita kasih ini aja, modal create. Nah, ini untuk modal create karyawan maksudnya. Oke, komen-komennya ini dihapus saja dulu. Terus ini kita judulnya kasih tambah data karyawan baru. Terus ini hapus. Ini kita kasih tutup sama simpan, save. Jangan lupa ini modalnya udah siap, tinggal ini buttonnya kita kasih buat manggil modalnya. Nah, kita kasih data toggle sama dengan modal, data target sama dengan pagar modal create ini ya. Kayak gitu aja. Jadi ini buat muncul modal, data toggle, data target udah. Lalu ini kita coba di sini, klik. Nah, muncul ya, tambah data karyawan baru. Di sini kita kasih form
isiannya itu kita samakan sama ini. Mana ya? SDM table karyawan. Nah, ini kita samakan ini aja. Nama, nomor KTP, NIK, telepon, semuanya ini ya kita taruh di situ semuanya. Oke. Oke, langsung saja kita buat di modelnya ini. Div class row div class call md12 label nama. Terus ini input tipe teks, name-nya nama, kelasnya form control. Udah, lalu required jangan lupa. Kita coba dulu tampilnya kayak gimana ya. Klik, nah kayak gini. Habis nama, ini sama semua, nomor KTP, NIK, telepon, dan sebagainya. Div, ya ini kita copy paste aja yang ini ya. Nomor KTP, habis itu bawahnya NIK ya. Ini yang required semua, nomor KTP, NIK, nomor telepon, sama email. Detail alam email ini karyawan itu sebenarnya kadang nggak ada emailnya ya. Kita coba search di sini, emailnya itu required nggak sih? Oh enggak, ini emailnya bisa kosong, telepon juga bisa kosong, nomor KTP juga bisa kosong ya. Kalau gitu ini nggak required berarti nomor KTP, tapi tergantung, kadang ada perusahaan itu yang required ya. Nomor telepon ya isi aja lah ya, yang nggak perlu diisi itu mungkin email ya. Email itu kadang perlu kadang enggak gitu. Gini. Tipenya itu tipe email, lalu ininya email. Nah, habis itu ini ini NIK. Ini kalau required biasanya itu kita kasih gini, small bintang kayak gini. Coba ya muncul. Nah ini kita kasih kelas red teks danger. Nah kayak gini, ini required maksudnya kayak gitu. Biasanya kalau required kayak gitu ya, copy paste. Nah kayak gini. Nah ini jadi semua yang ada bintang-bintangnya ini required gitu maksudnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga detail alamat foto. Ini berarti upload file ya, foto ya. Detail alamat foto, status, nomor BPJS, organisasi ID. Oke. Kita tulis saja di sini semuanya. Detail alamat. Nah, kalau detail alamat itu kan biasanya teks area ya. Kelas form control, name, detail alamat kayak gini. Detail alamat, foto, status. Foto itu paling bawah aja ya. Ini status dulu. Status. Nah, status ini kan ada pilihannya. Status itu pilihannya itu aktif dan nonaktif gitu ya. Aktif dan nonaktif, dan dia harus keisi. Nah ini aktif nonaktif ya. Select name, status, class form control, required, defaultnya itu aktif gitu ya, aktif, value nya aktif. Ini nonaktif gini. Lalu di bagian bawahnya lagi nomor BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan nggak harus diisi ya. Nomor BPJS kesehatan
copy aja. Name-nya, oh ini bukan email tipenya ya, ini tipenya teks. Nomor BPJS Ketenaga Kerjaan, ini udah. Kita coba tampilkan gimana tampilannya. Klik oke, udah ya. Nomor BPJS, status, alamat, dah. Lalu bagian bawahnya organisasi ID. Nah ini kan nyambung ke tabel lain, kita harus tampilkan dulu ini. Kita harus tampilkan dulu organisasinya, pilihan organisasinya. Itu berarti kita harus load dulu di database ya. Oke, kita coba di database melalui controller karyawan controller. Nah, di sini kan tampilan karyawan ya. Ini kita harus ambil dulu data dari organisasi gitu ya. List organisasi sama dengan, nah ini ada modelnya udah ada. Nah ini salah, ini organisasi. Tabelnya udah bener ya, organisasi gini ya. Organisasi. Kita use dulu app organisasi. Kita load dulu ya modelnya di sini, terus gini kita tinggal panggil organisasi all gini ya. Berarti ini kita mengambil variabel list organisasi, kita masukkan ke view karyawan kayak gitu. Oke, kita load dulu, reload dulu. Ini udah kita load. Sekarang kita coba untuk menampilkan ini ya, list organisasi di pilihan ini aja yang option ini kita copy. Ini kita paste di sini organisasi. Nah, di sini organisasi ID. Diusahakan ininya sama ya. Nah, name-nya ini sama dengan di sini yang di kolom, biar nggak bingung gitu. Oke, sudah. Ini option kita kasih value-nya kosongan biar dia pilih organisasi. Lalu ini kita add for each $list organisasi. Tadi yang udah kita masukkan di sini, ini jadi variabel di sini ya, as $organisasi and for each gini. Lalu kita kasih option value-nya it's kayak gini, $organisasi arah panah ID. Kita manggil ID-nya di value. Lalu di bagian sini kita tulis organisasi nama. Ya, ada kolom nama ya organisasi ya di sini ya. Organisasi ya ada kolom nama. Parent ID juga ada. Parent ID nggak perlu ya. Kita taruh ini aja dulu. Oke, kita load coba. Klik. Oke, udah muncul ya organisasi. Ini tinggal pilih. Oke, organisasi udah muncul. Sekarang kita tinggal insert aja. Oh, foto ya, kurang foto tadi ya. Foto kita taruh bawahnya, paling bawah foto. Nah, ini input type file, name-nya foto. Lalu di sini required nggak ya? Nggak required ya. Klik. Ini udah foto. Kita perlu kasih margin ya atasnya ya. Style margin top berapa ya? 4 px aja deh. Klik. Oke, udah ya. Ini buat milih foto. Ini pilihannya cuma gambar ya. Kita harus sesuaikan cuma gambar aja gitu ya. HTML file input only image. Nah, ini buat saya gak lupa sintaksnya ya. Allow file. Nah, ini. Inilah ini. Oke, udah. Paste aja di sini. Nah, karena ini dia upload gambar. Ini oh ya, kita kasih form dulu ya. Ini row udah. Nah, ini
udah. Ini buttonnya, ini tipenya submit. Lalu formnya itu kita taruh di antara submit dan form. Ini kan submit di sini, jadi formnya itu harus di luar ini, di luar submit ini. Nah di sini aja kita kasih. Nah ini div ini kita jadikan form aja gitu. Form metodenya post, actionnya itu kita taruh di URL karyawan, mana tadi, URL karyawan gitu aja ya, URL karyawan. Jadi ngepost ke sini gitu ya. Terus kan ini pakai file kan, kalau pakai file itu harus gini ya, form multipart. Saya gak lupa sintaksnya ini. Nah ini ends tipe multipart ini kalau ada itunya, kalau ada file yang mau diupload gitu harus pakai ini. Oke, ini kita udah siap formnya. Kita coba reload lagi, muncul. Nah ini formnya udah siap. Sekarang kita tinggal bikin controller yang menghandle form input ini gitu ya. Oke, kita buat controllernya di, kita buat rootnya dulu. Ini kan karyawan. Oke, sekarang kita buat karyawan yang create route post garis miring karyawan controller add create gini ya. Ini yang maksudnya itu create karyawan baru gitu ya, karyawan controller add create. Kita cari, kita tulis di sini buat nerima itunya, inputan tadi, function create request. Nah ini kita dd dulu, dd $request beneran masuk apa enggak gitu maksudnya. Oke. Nah ini kan kita belum implementasi Ajax ini kan masih biasa, ini kan belum kita set Ajaxnya. Kita coba dulu bisa apa enggak gitu. Oke. Reload, tambah misalkan nama karyawan contoh KTP ini NIK 08, terus ini misalkan karyawan 1 @sdm.dev. Ini terus bagian ini aktif aja, nomor BPJS ini ya, organisasi kita kasih misalkan keuangan. Fotonya ini foto apa ya, foto ini aja lah coba ya. Oke, kita simpan. Oh iya, dia soalnya CSRF token ya, CSRF token kita matiin dulu aja di karyawannya ya. Sebenarnya bisa pakai CSRF. Oke, kita pakai CSRF. Ya udah, kita pakai CSRF dulu aja ya, CSRF. Nah itu kita tulis di sininya, di sini aja ya, kayak gini, CSRF field gini, save, reload di sini, tambah karyawan. CSRF field itu hasilnya kayak gimana? Itu hasilnya kayak gini. Inilah input tipe id name underscore token ini CSRF nya itu biar apa ya, itu keamanannya lah ya, keamanan di Laravel nya lah. Harusnya kalau kita udah login ke sini tuh dimatiin, jadi bagian karyawan ini kita matiin aja. Jadi CSRF itu harusnya cuma aktif di bagian login gitu ya, tapi ini kita buat di sini ada dulu aja ya, biar sekalian gitu lah, ada keamanannya gitu. Oke, langsung kita isi aja di sini. Karyawan contoh, nomor KTP, NIK, telepon tadi udah ada 08 ini, terus emailnya
satu, alamat, detail alamat bos, terus nomor BPJS nya ya terserah, terus organisasi, ini fotonya, simpan. Nah ini ya, ini yang terkirim udah bener semua ini. Selanjutnya kita tinggal handle di sini. Ini kalau kita nggak pakai Ajax ya, kita handle-nya di sini. Nanti kita akan convert dari yang non Ajax ke Ajax, itu mudah. Caranya itu simple dan mudah gitu ya. Ini kita yang pakai non Ajax saja dulu. Kita pakai non Ajax saja dulu. Langsung kita insert tanpa validasi. Validasi kita akan bahas besok ya. Kali ini kita akan langsung insert dulu tanpa validasi gitu. Langsung saja berarti kita di sini karyawan udah, karyawan create dollar request only, oh accept request accept ini tanpa foto ya, fotonya nanti, lalu tanpa underscore token gini. Jangan di create dulu ya, ini kita taruh di variabel dulu, will insert gini. Lalu ini fotonya kan perlu kita simpan, ini fotonya ini. Cara nyimpannya itu kayak gimana ya? Oke. Kita coba untuk simpan fotonya itu kita taruh, kan foto ini harusnya private ya, kita taruh di storage app di sini aja. Storage app, terus di bawahnya situ ya. Saya agak lupa sintaksnya, itu di Laravel ada kalau nggak salah. Laravel file upload store. Ini udah ada store. Nah ini. Nah ini udah. Put file as method on save store from the same file manipulation as the example above. A path, file name, and the optional disk as its argument. Store as avatar request user ID. Apa maksudnya? Path and the file name and the optional. Kita coba aja ini ya, langsung aja copy paste di sini, pet foto, request file foto ya kan, nama fieldnya yang diinsert kan tadi foto ya, ini ya foto, store as foto, lalu ini request input karyawan, it's bukannya apa yang nanya, NIK pet foto. Nah, kita DD aja dulu, reload, continue. Nah ini foto kayak gini. Nah, harusnya ini dot apa gitu ya, file extension harusnya foto ini. Nah ini nggak ada extensionnya, ini kesalahannya ini di sini. File get original extension gitu ya, extension sama dengan $request file foto get client original extension ini.
dot 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 dollar extension. Coba lagi, continue. Nah ini udah betul, ini ya. Nah ini oke, ini udah. Jadi di store di app foto, terus di sini udah pet foto udah. Sekarang pet foto ini kita masukkan di will insert gitu. Jadi will insert foto sama dengan dollar pet foto. Ini nanti bakal dimasukkan ke karyawan create ini gitu ya. Dah. Ini kita kasih komen biar nggak lupa ya. Ini komennya ini ambil semua request kecuali token dan foto. Soalnya foto itu file bukan teks. Nah, di sini harusnya itu kita deteksi dulu. If $request has file foto gini. Kalau requestnya itu apa ya? Punya uploadan file dengan field foto, kita lakukan ini. Kalau nggak ada kan nggak perlu, fotonya kan tetap nol gitu ya. Kalau ada fotonya, itu kita taruh di will insert ini foto gitu. Jika user upload foto gini, ini ya, ini ambil extension, lalu ini di store ya, store ke storage, lalu ini set ke variabel yang akan diinsert ke karyawan table. Nah, di sini langsung create. Terus kita redirect ke karyawan aktif. Nah, ini. Jadi setelah kita insert, langsung redirect ke karyawan gitu. Gampang ya? Harusnya gampang sih. Harusnya gampang. Oke, kita akan coba lagi. Reload, continue. Oh, ini nggak return, kurang return, selalu kurang return ya. Return, continue. Nah, ini ada kan duplicate entry for key karyawan NIK. Kenapa ini kita bisa ada error gini ya, duplicate entry gitu ya? Kenapa? Karena ini ada yang duplicate NIK-nya. Kenapa bisa duplicate? Soalnya kita kan tadi kan di sini kurang return, sedangkan karyawannya udah di create gitu. Dan karena karyawannya udah di create, ini fotonya udah ke-upload juga. Karyawannya udah di create di database-nya ini. Database karyawannya ini, NIK-nya ini kan unik. Nah, ini unik gini ya. NIK-nya unik, udah di create, terus kita reload masuk ke sini lagi, masuk ke controller ini lagi, jadi ke create lagi, jadi error gitu. Error kayak gini, ini kita hapus saja dulu di sini ya. Kita ambil gampangnya aja dulu. Ini kita hapus di sini aja dulu. Karyawan contoh ini kita hapus dulu. Lalu kita reload. Yes. Nah, ini karyawannya udah ke insert. Nah, ini fotonya udah ada, karyawan contohnya di sini juga udah ada. Yes. Ini karyawan contoh ini udah ada ya. Ini sesuai inputan kita tadi. Detail alamat, foto, status, nomor BPJS, lalu create add, update add udah. Organisasi juga udah. Nah, kalau kita search karyawan contoh ini udah ada gini ya. Ini adalah insert yang tanpa menggunakan Ajax. Nah, sekarang gimana caranya kita insert pakai Ajax? Kita convert aja gitu ya. Kita convert aja. Ini kan non Ajax. Convert Ajaxnya itu gampang sekali, teman-teman. Ini kita komen, langsung return response
JSON true. Ini berarti true, ini maksudnya adalah insert berhasil gitu. Oke. Nah, di karyawan ini kita coba lagi. Karyawan contoh 2, nomor KTP, NIK, telepon, email nggak usah, alamat nggak usah, BPJS nggak usah. Terus ini kita kasih provinsi, udah ya. Ini kan opsional, ini semua ini. Organisasi harusnya kita kasih ininya, kasih required ya, nanti aja. Oke, kita simpan. Nah, ini kan true. Harusnya itu kan kalau dia nggak pakai Ajax dia redirect kan. Tadi ini berarti kita kasih true. It's karyawan aktif. Nah, karena itu tadi ada responnya udah bener JSON, di halaman karyawannya, di karyawan view-nya ini kita jadikan Ajax saja langsung. Ini ya formnya, formnya mana tadi formnya? Ini kita kasih ID dulu, form create. Nah, copy, terus di sini $pager form create dot on submit function dot prevent default, terus $pager dot Ajax submit. Udah gini aja, gampang. Sukses function respond console.log res. Kita tampilkan responnya gitu ya. Jadi ini maksudnya ini, ketika form create ini disubmit, dia melakukan apa? Prevent default ini ya, itu dari sini ya, kita tulis aja atau even, terserah lah. Ini prevent default ini artinya kalau biasanya kita form submit itu kan mengarah ke alamat ininya, alamat ini ya, actionnya ini. Nah, sedangkan kalau prevent default ini kita itu menghentikan, maksudnya itu jangan lakukan itu gitu ya, jangan lakukan yang biasanya dilakukan, yaitu langsung mengarah ke sini ya. Kita stop, jangan lakukan itu, langsung kita lakukan ini, Ajax submit, gini aja ya. Oke, kita akan coba lagi di sini. Fresh, kita tampilkan inspect dulu, konsolnya juga ditampilkan. Oke, kita tambah karyawan. Ini karyawan contoh 3, nomor KTP, NIK, telepon, email, kita isi semua aja ya. Karyawan 3 @sdm.dev, besar ini. Detail alamat, status aktif, nomor BPJS, organisasi kita isi, ketertiban misalkan, filenya juga kita upload. Apa filenya nanya ya, inilah misalkan ya, filenya kita upload, terus kita tinggal simpan. Oh, ini Ajax submit is not a function. Ajax submit is not a function, kan kita udah pernah bikin Ajax ya, tapi bukannya function. Kita coba lihat dulu di login ya. Login itu kayaknya udah ada. jQuery.ajax. Oh, ini loh. Ini belum kita masukkan di layoutnya ya. Oh, belum ada ya. Ini script untuk Ajax-nya ini, library-nya ini, jQuery.form.min ini belum kita masukkan di layoutnya. Ini kita copy aja. Copy, kita taruh layoutnya yang paling bawah ini di sini. Nah, ini harus ada ini, biar gampang gitu, biar kita nggak mempersulit. Kita copy pakai ini aja. Nah, ini is not a function, soalnya belum dimasukkan tadi. Reload lagi, tambah
karyawan contoh 3, nomor KTP ini, NIK, telepon, email, ini detail alamat, nomor BPJS, tenaga kerjaan, organisasinya kita isi, fotonya kita upload, ini simpan. True. Nah, ini adalah true. Ini apa? True ini adalah respon dari server ini. Respon JSON true. Nah, ini kan kita konsol. Ini kan gini, masuk ke sini, serut semuanya. Lalu ke return true. Masuk ke sini, ke res sini. Return ini semua yang ada di sini. Misalkan kita kasih ABC gini, itu masuknya di sini juga. Oke. Nah, untuk mendeteksinya, ini kan udah responnya true. Kita taruh sini aja. Table.ajax.reload null false. Gini. Oke, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Gini maksudnya. Table, ini variabel ini kan table. Table ini kan data tabel yang pakai Ajax, ya kan, yang server side. Ini server side. Jadi, tabel ini server side-nya di reload. Jadi kan habis insert, tabel ini kan perlu di reload ini. Tabel ini kan perlu di reload buat biar datanya itu data yang terbaru gitu. Jadi tabel di reload null false itu maksudnya adalah biar tetap di halaman yang sama. Ini kan halaman 1 ini. Kalau null false itu kita tetap di halaman yang sama. Misalkan kita pergi ke halaman 2, terus ini null false, ini tetap di halaman 2, tapi dia nge-reload gitu maksudnya. Oke? Gampang ya, mudah dipahami, semoga saja. Nah, habis itu kita clear semua yang ada di form ini. Form ini semuanya kita clear. Jadi caranya kayak gini. $form create not name sama dengan. Nah, gini. Jadi semua input, ya kan, semua input ini harus di-clear semuanya, harus di-clear semuanya kecuali CSRF token ini. Kecuali ini. Mana tadi? Ini, enggak ada di sini. Nah, ini kecuali underscore token ini. Kalau ini di-clear, nanti kita nggak bisa submit lagi gitu ya. Jadi kayak gini, form create input yang bukan token .val kita kosongkan gini. Jadi semua inputnya itu kita kosongkan. Ini tabelnya di reload, semua inputnya kita kosongkan. Lalu text areanya ini juga form create text area .value kita kosongkan. Lalu filenya ini juga, filenya ini ikuti ini ya, kosong ya. Ininya organisasinya ini kita jadikan ini sama $pager form create select .val kasih ini, kecuali select ini ya harusnya ya. Select status ini kan nggak boleh ya, dia nggak boleh kosongan. Ini kita kasih ini aja, select not name status. Nah, jadi semua select yang name-nya bukan status, filenya kosong gini. Lalu modalnya kita hidden. $pager modal create dot modal hide. Gini ya. Jadi ini urutannya. Ketika dia sudah menerima sukses ini, menerima dari server yang ini, ketika udah ada respon true, ini langsung dilakukan tabel di reload. Form yang semua input yang ada di dalam form git yang namanya bukan token, value-nya dikosongkan. Text area yang ada di dalam form git dikosongkan. Select yang namanya bukan status dikosongkan. Kayak gini. .file-nya aktif aja ini. Jadi select kosong. Select yang statusnya itu yang namanya bukan status dikosongkan. Terus modalnya di hide. Gini ya.
Kita coba. Karyawan udah insert berapa ini? Ini udah insert 1, 2, 3 ya. Kita coba lagi. Karyawan contoh 4. Nomor KTP, NIK, terus nomor telepon, terus email. Nggak usah. Ini diisi aja di sini. Karyawan 4. Kok mesti huruf besar ya? Karyawan 4 @sdm.dev. Statusnya aktif, BPJS nya ini terserah berapa, organisasinya kita pilih produksi, fotonya kita kasih ini aja, udah simpan, klik. Nah udah hidden, ininya udah ke reload ya kan, ininya tetap halaman 1, dan ini udah muncul karyawan contoh 4 gitu tadi ya. Data table, ini tabel ajak reload null false, ini bekerja ya. Karyawan contoh 4-nya udah masuk, terus semua inputan kita inputannya udah kosongan semua, teks area-nya udah kosong, statusnya aktif, nomor BPJS-nya kosong, ininya nggak kosong, organisasinya udah kembali ke awal. Lalu kalau kita inspect di sini, tokennya tetap keisi, tetap ada gitu ya. Ini adalah contoh merubah dari form yang biasa ke form yang Ajax ya. Ini cukup mudah ya, tinggal bikin ini. Tambahannya itu tinggal ini aja, script ini. Sama ininya diganti. Yang biasanya redirect diganti ini. Gitu ya. Itu mudah ya. Mudahnya untuk membuat form dari yang sebelumnya itu yang non Ajax, kita rubah ke Ajax. Gitu ya. Mudah. Ya semoga ini bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan atau kendala apa-apa silahkan tulis di komentar. Dan kita pertemuan kali ini membahas ini dulu. Selanjutnya kita akan buat yang update sama delete, update sama nonaktif dan aktif itu ya. Itu di pertemuan berikutnya. Misalnya udah cukup ya waktunya ya. Biar nggak terlalu lama juga di sini. Kita sampai sini dulu untuk from grid yang merubah dari form biasa ke Ajax. Oke, ini dulu, semoga bermanfaat teman-teman dan semoga bisa dipahami. Saya akhiri dulu dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukunganmu pada channel ini.